Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, selamat berjumpa kembali dengan channel Pak Tua Belajar, channel tempat sharing, belajar bersama tentang trik, tip YouTube bagi sesama YouTuber pemula. Oke, semoga hari-hari selalu dengan baik, sehat dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia dan terus bersyukur. Rekan-rekan, kali ini kita kembali akan membahas secara lebih detail tentang beberapa sebab kenapa channel kita ditolak monetisasi. Jadi sekali lagi kita akan membahas secara detail tentang penyebab channel kita ditolak monetisasi, alias ketika kita mengajukan program kerjasama dengan program partner YouTube, kita ditolak oleh YouTube. Oke, simak sampai selesai agar kita lebih paham dan detail pemahaman kita tentang penyebab kita ditolak pengajuan monetisasinya. Rekan-rekan, yang pertama ini berkaitan dengan pelanggaran kebijakan monetisasi YouTube. Rekan-rekan, YouTube tentu sangat ketat terkait dengan program partner YouTube. YouTube sangat ketat terkait dengan program AdSense YouTube. Oleh karena itu, jangan sampai kita melakukan pelanggaran kebijakan monetisasi YouTube. Apa saja kebijakannya? Antara lain, saya sebutkan 3 hal. Yang pertama, konten yang tidak pantas. Jadi, ketika kita mempunyai konten yang tidak pantas, sangat mungkin ditolak pengajuan monetisasinya. Konten yang tidak pantas, misalnya konten yang mengandung kekerasan, tindakan berbahaya, atau bahasa yang kasar. Jadi, hati-hati jika di konten rekan-rekan ada yang mengandung kekerasan, tindakan berbahaya, dan kata-kata kasar, maka siap-siap. Bagi yang belum bisa gagal monetisasi, bagi yang sudah monetisasi bisa dismonet. Kemudian pelanggaran yang kedua berkaitan dengan pelanggaran kebijakan monetisasi YouTube, yaitu pelanggaran hak cipta. Tentu saja, hak cipta seseorang sangat-sangat dilindungi oleh undang-undang, oleh hukum, maupun oleh YouTube sendiri. Ini berkaitan dengan kekayaan intelektual. Jadi ini misalnya berkaitan dengan musik, berkaitan dengan video, gambar. Jika kita menggunakan tanpa izin yang mempunyai kekayaan intelektual tersebut, maka bisa jadi kita kena pelanggaran kebijakan monetisasi. Kemudian yang ketiga, konten yang tidak sesuai dengan kebijakan iklan YouTube. Misalnya konten yang mempromosikan perjudian, konten yang mempromosikan senjata, konten yang mempromosikan narkoba, dan lain-lain. Jadi semua itu berkaitan dengan pelanggaran kebijakan monetisasi. Itu yang pertama rekan-rekan. Mungkin video ini akan sedikit lebih panjang, tapi sangat detail informasinya, maka sungguh-sungguh harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, konten yang belum memenuhi syarat. YouTube mempersyaratkan kepada kita untuk bisa mengajukan atau mengikuti program partner YouTube, mengikuti program AdSense, harus memenuhi syarat. Yang pertama, 1000 subscriber, 4000 jam tayang valid, atau 1000 subscriber dan 10 juta penayangan bagi video short. Tentu saja, jika belum memenuhi syarat itu, pasti dong kita tidak bisa mengikuti program partner YouTube. Kemudian yang ketiga, konten yang tidak memenuhi standar kualitas. Rekan-rekan, YouTube pasti sudah membuat garis batas tentang standar kualitas untuk video-video, untuk channel-channel yang hendak mengikuti program partner YouTube, untuk channel yang mau dimonetisasi. Apa saja konten yang tidak memenuhi standar kualitas YouTube? Yang pertama, konten berulang, konten yang tidak orisinal. Jadi berarti ini berkaitan dengan video yang re-upload, video yang reused content. Artinya video-video yang sudah diupload oleh YouTube, diupload ke YouTube oleh channel orang lain, video kreasi orang lain yang kemudian sudah di-upload di YouTube, kemudian sudah mempunyai konten ID, kemudian kita ambil, kita upload ulang.
Nah, ini juga berkaitan dengan konten yang tidak memenuhi standar kualitas. Maka hati-hati. Jika di awal-awal rekan-rekan bisa dimonetisasi, maka tinggal tunggu saatnya akan dismonet. Dan ini sudah banyak rekan-rekan. Di beberapa video, Pak Toh juga sudah mengungkapkan ini, banyak rekan-rekan yang subscribernya sudah 1.000 lebih, sudah 10.000 lebih, sudah 20.000 lebih, kemudian terkena dismonet dengan alasan re-upload, dengan alasan reuse konten. Bagi rekan-rekan yang mempunyai konten-konten re-upload karya orang lain, maka itu termasuk konten yang tidak memenuhi standar kualitas. Kemudian terkait dengan yang tidak memenuhi standar kualitas ini, yang kedua adalah konten yang buruk atau konten yang tidak teratur. Nah, rekan-rekan, terkait dengan apa itu konten yang buruk, konten yang tidak teratur, akan dibahas Pak Tua di video berikutnya. Jadi setelah kita membahas video ini, kemudian di video berikutnya kita spesifik khusus akan membahas tentang konten yang buruk atau konten yang tidak teratur. Kemudian yang ketiga, terkait dengan konten yang tidak memenuhi standar kualitas YouTube adalah konten yang tidak menarik atau bermanfaat bagi penonton. Rekan-rekan, menjadi seorang konten kreator, pembuat konten untuk YouTube, untuk video yang diunggah di YouTube, sungguh-sungguh harus berpikir sangat mendalam. Artinya, konten yang hendak kita upload itu harus mempunyai nilai guna, harus mempunyai manfaat, harus ada manfaatnya bagi penonton YouTube. Artinya kita tidak sembarang merekam, kita tidak sembarang membuat video. Sungguh-sungguh kita berpikir, apa sih manfaat video yang kita buat, yang kemudian kita upload ke channel kita. Perspektifnya, sudut pandangnya adalah dari penonton. Manfaatnya apa bagi penonton? Bukan dari konten kreatornya. Mungkin bagi konten kreator ini ada manfaatnya, tapi bisa jadi bagi penonton YouTube itu tidak ada manfaatnya. Maka dari itu, rekan-rekan, video-video yang kita upload, video-video yang kita unggah, kita harus usahakan dengan sungguh-sungguh agar menarik dan bermanfaat bagi penonton. Jika tidak, maka berarti video kita tidak memenuhi standar kualitas YouTube. Kemudian yang keempat, rekan-rekan, ini mungkin tampak yang sederhana. Penyebab kita gagal monet, jadi channel kita tidak bisa dimonetisasi, bisa disebabkan oleh sesuatu yang tampak sepele dan sederhana ini, yaitu kurangnya interaksi dengan penonton. Mungkin kita tidak pernah berpikir sampai ke sini, rekan-rekan. Artinya apa? Artinya setiap ada komentar dari penonton kita biarkan berlalu. Kita tidak apa-apakan, tidak kita tanggapi. YouTube ingin mempromosikan pengalaman interaktif dan sosial bagi pengguna mereka. Jadi, penting sekali kita menanggapi komentar-komentar para penonton video kita. Berikan interaksi minimal, berikan like minimal, berikan hati jika kita tidak sempat membalas komentar. Memang ketika masih sedikit kita masih bisa membalas, tapi ketika sudah ratusan, sudah ribuan komentar, tentu kita tidak cukup waktu untuk membalas semuanya satu persatu. Oleh karena itu, cukup minimal lah kita berikan like, kita berikan hati. Jadi rekan-rekan, ternyata tidak ada interaksi kepada penonton YouTube kita, itu ternyata menjadi salah satu sebab kita gagal monetisasi. Pengajuan monetisasi kita ditolak. Jadi kelihatan sepele, ternyata kita tidak merespon, tidak berinteraksi dengan penonton kita, termasuk menjadi sebab ditolaknya pengajuan monetisasi channel YouTube kita. Kemudian yang kelima, rekan-rekan, yang menjadi penyebab pengajuan monetisasi channel YouTube kita ditolak oleh YouTube adalah pelanggaran kebijakan komunitas YouTube. Apa saja, rekan-rekan? Nah, berkaitan dengan pelanggaran kebijakan komunitas YouTube ini berarti kita telah melakukan hal-hal,
menunjukkan perilaku-perilaku yang merugikan atau tidak pantas. Jadi kita melakukan sesuatu yang merugikan, misalnya penipuan, rekan-rekan. Jadi sekarang banyak sekali penipuan-penipuan, apapun bentuknya, kecil, sedang, besar. Kalau itu sebuah penipuan, maka termasuk menjadi penyebab kita gagal monetisasi. Berarti kita telah melakukan pelanggaran kebijakan komunitas YouTube. Melakukan hal-hal yang tidak pantas banyak sekali tentu saja, baik secara etika maupun yang lain-lain. Jadi penting sekali kita perhatikan rekan-rekan. Ketika kita hendak mengajukan channel YouTube kita, mengikuti program partner YouTube, mengikuti program AdSense, maka sungguh-sungguh pelajari, baca, cermati, dan pahami tentang kebijakan komunitas YouTube. Kemudian kita cocokkan dengan video kita, antara lain tadi. Apakah ada hal-hal yang tidak pantas? Apakah ada hal-hal yang merugikan pihak lain? Apakah ada unsur penipuan? Dan lain sebagainya. Bahkan termasuk ketika kita melakukan hal-hal negatif berkaitan dengan SARA misalnya, menjelekkan kelompok tertentu dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari pelanggaran kebijakan komunitas YouTube. Kemudian yang keenam, yang terakhir, rekan-rekan, penyebab channel YouTube kita ditolak oleh YouTube karena kesalahan teknis. Nah, namanya kesalahan teknis bisa ada di pihak kita, bisa ada di pihak YouTube. Pengajuan monetisasi dapat ditolak tentu saja ketika itu menyangkut kesalahan teknis yang dari YouTube. Kita bisa mengajukan banding, boleh mempertanyakan kenapa ditolak juga boleh. Kita bisa menghubungi tim YouTube melalui email atau melalui media-media lain yang sudah disediakan oleh YouTube. Oke, rekan-rekan, itu informasi detail yang menurut Pak Tua perlu disampaikan kepada rekan-rekan berkaitan dengan penyebab kenapa channel YouTube kita ditolak saat mengajukan monetisasi. Artinya beberapa hal, 6 poin yang menjadi sebab channel YouTube kita ditolak saat mengajukan monetisasi. Maka perbaiki mulai sekarang. Coba perhatikan, coba lihat, coba cermati apakah video-video kita melanggar banyak hal tadi, sudah memenuhi syarat atau belum. Semoga bermanfaat dan memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada kita semua. Semoga channelnya terus tumbuh dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.